Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ibadah setengah hati. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari 2 Tawarik 25 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah ibadah setengah hati. Artinya berarti tidak penuh, saudaraku. Tuhan sangat tidak senang dengan orang-orang yang melakukan segala sesuatu setengah hati, saudara. Terlebih-lebih dalam hal ibadah dan pelayanan. Di dalam kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Di dalam kita mengikuti Tuhan dalam hidup kita. Mungkin secara kasat mata tampak berapi-api melayani Tuhan. Tapi jika hati kita mendua dan tidak melakukannya dengan segenap hati, maka tidak berkenan di hati Tuhan, saudaraku. Inilah juga yang dilakukan oleh Raja Amazia pada waktu itu. Kalau kita perhatikan ayat 14 dari 2 Tawarik 25 ini, saudara. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para ahla Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Saudara, ternyata selain beribadah kepada Tuhan, yang hidup Amazia juga menyembah berhala, saudara. Bahkan ia mempersembahkan korban kepada mereka. Zaman sekarang ini pun banyak orang Kristen yang secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata di sisi lain tetap menjalin persahabatan dengan dunia dan enggan memisahkan diri darinya. Bahkan masih bisa melakukan kejahatan, penipuan, kebohongan, bahkan dosa perzinahan. Saudaraku, sikap demikian menyedihkan hati Tuhan. Yakobus memperingatkan kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak bersahabat atau menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Saudaraku, pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi juga dipanggil untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, saudara. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia ini dan silau dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan dan menjanjikan kenikmatan yang sementara, saudara. Kilauan dunia inilah yang acap kali menawan hati kita dan mengalihkan perhatian kita dari kehidupan ibadah yang benar. Akhirnya ibadah dan pelayanan kita yang kita lakukan hanya sebatas formalitas dan rutinitas belaka. Jika demikian, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8-9. Saudaraku, pagi hari ini mari kita dengan segenap hati kita beribadah, walaupun lewat online, saudara. Mungkin lewat Zoom, lewat live streaming. Kita ibadah di rumah. Mungkin sedikit berbeda, tapi kalau kita sungguh-sungguh pas menyembah Tuhan, ketika memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka
Roh Kudus melawat kita, saudara, maka hadirat Tuhan turun atas kita, atas rumah kita, atas keluarga kita. Biarlah kita beribadah dengan segenap hati. Biarlah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan katakan, kalau engkau panas, panaslah. Kalau engkau dingin, dingin. Janganlah engkau suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kita, saudara. Mari pagi hari ini kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan, ada Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kami yang mendengarkan pagi ini, supaya kami memberikan hati dan sungguh-sungguh hidup kami ketika kami beribadah, ketika kami melayani, apapun yang kami kerjakan, ketika kami bekerja, ketika kami dalam rumah tangga kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.